yang ketiga. Kita tadi udah menunggu sesuatu. Mau berangkat ini. Nggak bisa untuk sama kita sama 8 jam. Lebih mungkin lebih. 10 jam. Masalahnya nggak bagus ya. Semuanya semua kami jamaah datang daripada Allah dan kembali kepadanya jua. Telah berpulang ke rahmatullah. Ayah mertua daripada Pak Puspo yang berada di Padang Sidempuan hari ini Iya, jam 1 tadi. satu. Maka itu bukan tidak sudi kepada kamu, karena menghormati kita ini beliau menahan waktu untuk berangkat ke Sidempuan. Yang pertama sekali kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah mengampunkan dosanya, melimpahkan dunia kepada almarhum, menerangkan kuburannya, merenggangkan kuburannya, menjauhkan daripada azab kubur, menjadikan taman surga di dalam kuburan. Berkah karena ketaatan anaknya terhadap suami. Maka sabab anaknya yang perempuan taat kepada suaminya, menjaga kehormatan suaminya, memegang amanat suaminya, maka janji Allah, orang tua yang meninggal dunia atau dalam kubur yang tadinya dalam neraka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im. Amin. Kemudian saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai makan, kita berdoa dulu. Silakan Ustaz Halim doa sesudah makan. Ustaz Halim, silakan. Semoga dia selamat dalam perjalanan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jalan saja ya. Mak kita nggak tahu. Iya, iya, cari ini. Itu ya, kalau mau dipakai, kalau mau inventarisasi itu ada toa bawa begini saja dengan suaranya langkah dari sini ke sana mulut satu masjid. Kalau untuk di ruangan bahaya, ini kan lapangan harus. Ya ini begini, ini bank toa, ada toa yang buat masjid itu sambungannya keras dia itu untuk awal lain harus yang besar. Mungkin saya rasa tinggal dari 2 ke atas sampai 3. Sering gunakan. Itu biasanya kita pakai alat satunya. Betul alat satunya lagi dipakai. Wa alihi Muhammad. Dari
Kambing dua. Iya. Apa ini yang aku udah 2 kali sama dia, bukan antut ya. Yang buat pimpinannya, maksudnya 4 juga. Pak itu Ustaznya itu pergerakan itu. Enggak, dia pakai dia udah 5 kali ya, Pak. Di Jakarta. Udah 5 kali ya. Tapi enggak ada apa-apa. Kalau alamin apa? Lama juga di mana-mana mau dulu tuh. Malah ada ramuan. Ini Jakarta terus ya? Persis seperti pinang di belakang itu. Jadi persis di belakang. Sudah kawin belum? Dia udah yang kawin. Kalau tidak, pindah ke rumah saya. Ngajar, kumpul dengan Wahab naik di atas. Ya, silakan. Aku pikir dari luar. Amin. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku patut jelaskan tentang sholat tadi supaya kamu di antara kamu tidak ada yang bingung karena aku tidak menjelaskan kepada kamu. Pada hari ini kalian bertuntut lagi di hadapan Allah. Ya, aku telah sampaikan bahwa Nabi sholat hampir tidak ada batas. Berarti dia ada sallallahu alaihi wasallam nunggu dulu. Langsung saja. Jadi mudah-mudahan itu yang kau dapat laksanakan, baik daripada tunai, baik daripada batu bara dan yang lainnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah aku katakan, telah aku beritahu kepada kamu sesungguhnya kata Nabi, Islam itu di akhir zaman itu aneh dan dia sedikit. Maka yang Islam itu selamat itu aneh. Menuju jalan selamat memang aneh. Di tengah-tengah manusia yang pakaian begitu hebat, dianggap modern, lalu kamu sengaja memakai jubah hitam, serban hitam. Jadi sangat aneh kelihatannya. Dari yang aneh. Dari yang aneh ini karena dia nggak tahu kan aneh. Yang tidak tahu melihat kamu aneh, yang tahu pun melihat kamu cukup aneh. Karena dia tahu seperti tadi di masjid, ya betul itu salat itu subuh itu sebenarnya wajar sedikit bertukar antara yang tua dengan yang tua. Dulu kita juga wajar sedikit betul. Dia betulkan hadis itu betul itu hadisnya itu. Tapi ada tapinya lagi itu. Tapi bagaimana ya? Nah, itu
khutbahnya ini masih banyak yang termenung. Dia betulkan, tetapi lagi. Coba ekonya kurangkan eko, suaranya tidak jelas. Halo. Nah, udah. Dia betulkan, tapi dia sendiri tidak mengikuti. Hadirin muliakan Allah. Coba bahas yang kecil kali. Bahas Subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan pengajian, pelajaran kepada ahlal masjid di negeri Syam. Ada seseorang berkata, "Sali." Umar diam lagi. Sali. Umar diam lagi. Sali. Dia pun berdiri sali. Kata Umar, celaka kau. Apa kamu lebih tahu daripada aku? Kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Apa engkau lebih tahu daripada aku? Celaka kamu. Aku diajarkan oleh Rasulullah. Salat maghrib itu di akhir waktu. Diam mereka. Jadi Sayyidina Umar berkata, Sayyidina Abbas berkata, celaka kamu. Apa engkau lebih pandai daripada aku? Aku diajarkan Rasulullah salat maghrib di akhir waktu. Selesai salat maghrib, Sayyidina Abbas terus isya, salat isya. Begitu yang berada di dalam hadis-hadis Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Hibban, Abu Dawud, At-Tirmidzi, banyak sangat kalau kita banyak. Ya. Tapi yang jelas kita melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Anakku muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu asar. Aku dan kau sama tahu. Kamu ngantuk, aku pun ngantuk. Ketika tidur waktu asar bisa sampai zuh, lazat. Tapi waktu asar ini pula aku wajib menyampaikan kepada kamu beberapa masalah murail masail. Biarkan kita keringat membanjir. Ini banjir lagi basah, kamu basah. Yang penting kita mendapatkan ilmu Allah, karena besok aku setelah dia tidak ada lagi di dekat kamu. Hari ini masih ada, besok siang masih ada, besok pagi, siangnya aku telah pergi. Maka hari ini aku beritahu kamu lagi, kamu betul-betul dalam peperangan. Kamu peperangan melawan hawa nafsu kamu sendiri sekarang. Sanggupkah engkau menaklukkan diri kamu ketika ada yang mencaci diri kamu dengan nyata atau dengan mencibirkan bibir, atau dia berbicara berdua bertiga dia tunjuk dengan matanya itu? Sanggupkah kamu berperang melawan hawa nafsu kamu dengan penuh kesabaran? Apakah lagi dalam negara kita ini terjadi suatu musibah? Manusia setan berusaha menuding kamu. Ini bangsa dia, orang-orang ini yang pakai tahu serban itu. Mereka tidak pernah rindu lagi di zaman Nabi. Ketika dia melihat kita berkumpul duduk di situ, inilah dia teroris. Yang dia sendiri tidak mau campur dengan masyarakat, padahal sudah puas bercampur dengan masyarakat, membawa dalam kesesatan. Maka ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, mereka berkata ini adalah golongan-golongan orang yang bodoh. Diseru di jalan Allah, mereka berkata ini golongan orang bodoh ini.
sesat ini. Ketika kamu sudah terdesak, dinyatakan demikian. Kumpulkan masyarakat supaya mereka dengar. Tanya dia, benarkah engkau katakan kami ini sesat? Siapa yang menyatakan sesat? Ketika dia orang telah menyatakan saya, baik, Bapak tolong tangkap dia dan bunuh dia. Karena Allah belum mengadili kita di yaumil mahsyar, dan siapa yang benar di antara kita. Maka itu Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan lihat siapa di antara kamu itu yang lebih baik perbuatannya. Maka itu bersabarlah kamu. Jangan engkau takut sedikit pun bahwa yang kita laksanakan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bukan berdasarkan pendapat ulama, bukan berdasarkan pendapat pemerintah, menteri agama, bukan. Allah dan Rasul. Anak-anakku yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu menghindari kemaksiatan dari pandangan yang menyata, kau berpaling daripada mereka yang berbuat maksiat. Mereka berkata, betapa sombongnya Ustaz Sofyan itu. Coba lihat, ketika kita pandang dia palingkan wajahnya ke lain. Padahal kita menjaga jangan mata ini memandang yang maksiat. Ampunkan mereka, redakan perbuatannya, terima dengan kerelaan dan kesabaran. Ketika istri kamu yang pakaian menutup aurat murtad, lalu ada antara masyarakat, anak-anak kecil, orang tua, apa itu ninja itu? Sesat. Berdoalah engkau kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesabaran, kuatkan iman daripada istri. Yang berjuang, dia sudah berjuang, dicaci, tembus di jantung, sakit perasaan, pecah matanya, tidak sanggup menatapi mereka yang mengkhianat, yang memfitnah dan sebagainya. Cerita-cerita tidak sanggup, sudah pecah mata, pecah telinga, hancur hati. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan dia pahala 100 orang yang mati syahid. Kamu yang mempertahankan kebenaran di tengah-tengah kemaksiatan ini dengan penuh kesabaran. Kamu sama dengan pejuang di zaman Rasulullah. 100 orang yang mati syahid, yang berlubang di mana perutnya, di mana tubuhnya berlumur darah. Mereka menjadi syahid Allah dengan pengorbanan ditusuk pedang. Kamu syahid Allah dengan pengorbanan rasa hati kamu, sehingga mengalir air mata duka, air mata di pelupuk mata. Itulah darah syahid Allah. Anakku yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalanlah engkau di muka bumi Allah ini dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketakutan, ketakwaan kepada Allah. Rasakan dirimu ini memang fakir, dirimu ini hamba, fakir miskin, hamba yang tak punya apa-apa, mengharapkan belas kasih pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan otak kamu memikirkan rezeki. Ketika otak kamu memikirkan rezeki, maka tidak adalah bulan puasa Allah. Ketika kamu berjuang untuk Allah, serahkan rezeki itu kepada Allah yang mengatur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Apa saja yang latih muka bumi ini kepada Allah rezeki, Allah sudah ada. Jangan kau tinggalkan. Nabimu sehari lah makan, sehari tidak. Tidakkah engkau bergembira bersahabat dengan nabimu ketika engkau lapar, ketika engkau tidak punya? Hendaknya engkau sabar sebagaimana Nabi sabar. Kau jangan contoh aku. Kenapa kau jangan contoh aku? Aku memang yakin bahwa Allah menolong aku dalam menolong. Allah berkata, in tansurullah, tolong aku. Yansurkum, aku tolong kamu. Allah maunya tolong dia. Allah dulu. Jangan pikirkan tentang apa-apa. Baru Allah yansurkum, aku tolong kamu. Ketika Allah telah menolong kamu, Allah berkata, wa yusabbit aqdam, aku berikan kekuatan pegangan pada kamu. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dulu terjadi di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah, kaum doa apa? Susah. Terjadi pembaikotan, tidak dibagi air, tidak dijual air kepadanya, tidak dibagi air sehingga mereka kehausan, tidak jual makanan kepadanya sehingga mereka kelaparan. Sekarang kamu masih boleh makan. Ketika mukmin terdahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka lapar, coba berjalan di rumah teman, siapa tahu ada sisa makanan yang boleh dimakan. Kalaulah kau yang sedikit ini bersatu, datang sahabat sini, Ustaz Sofyan, Ustaz, ada rezeki Ustaz, ini mari kita makan sama-sama. Besok pula Ustaz Sofyan panggil, sini, ada rezeki di rumahku, mari kita makan sama-sama. Bahagianya kaum mukmin dan muslimin. Orang yang aman dan selamat itu bahagianya saling tolong menolong. Biar segerintilan kecil kamu bersatu. Gamin biyatin qalilatin ghalabat biyatan katsiratan bi'ijnillah. Golongan kamu yang kecil tetapi bersatu mengalahkan golongan yang besar karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu yang di kampung, sabarlah. Siapa tahu satu masa Allah memberikan saya tempat tanah yang kita miliki, usaha yang dapat saya kelola terus. Akan kupanggil kamu pindah semuanya hijrah. Kita bangun kampung mukmin, sehingga jadikan madani perkampungan yang madani. Doa Allah pasti kabulkan doa dengan penuh keyakinan. Tidak aku sendiri di sana, tidak. Aku akan bagi tahu, datanglah engkau, angkut anak dan istrimu, rumah telah kusiapkan, tanah tinggal dicangkul, semuanya mari kita bersatu. Masjid telah kubikin untuk kita bersama. Di sana kita duduk dengan lazat, dengan nikmat, dengan kasih sayang. Sekarang bersabarlah kamu yang berada di negara. Kesusahan kamu belum sesusahnya Nabi, belum sesusah-susahnya kaum Muhajirin dan Ansar. Kamu masih boleh, masih bisa sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah suka dengan orang-orang yang sabar. Dan kamu anak-anakku yang di Dumai, bersabarlah kamu menunggu keputusan Allah.
biarkan anjing-anjing menggonggong dikeliling daripada pondok. Kapilah kita tetap tenang, kita pasti menang. Kamu menang dengan amal ibadah, kamu menang dengan pendekatan diri kepada Allah, kamu menang dengan Al-Quran yang bersatu dengan lisan kamu. Hari-hari kau baca Quran dengan tetesan keringat dan air mata. Hari-hari kau pilih Tuhan dengan air mata. Menangis kamu. Aku tahu kadang-kadang kamu rindu ingin berjumpa aku. Tidak, aku datang. Terbayang engkau apa tidak datang. Apakah Abah telah tinggalkan kita? Bercerita anak kecil kapan Abah datang. Ada sisa uang di kantong Wahab. Wahab pergi terbang. Wahab rindu Wahab. Tolong nasihatkan Wahab. Wahab rindu dengan Abah. Ada sisa uang. Entah dari mana kau dapatkan uang itu. Pergi Mustang ke warteg bar. Saya rindu dengan Abah. Boleh nak saya jumpa Abah ke Batam? Entah dari mana kau kumpulkan uang untuk pergi ke Batam jumpa. Kamu pergi ketika abang adik memikirkan kamu yang rindu kepada Allah. Bang adik bilang berangkat saja. Pulang aku bayarkan, aku carikan. Padahal dia sendiri tidak punya uang. Keyakinannya cuma satu, kalau ada apa, semua masalah teratasi. Itu saja yang dalam hati. Kamu karena kerinduan mungkin pinjam uang kawan, mungkin kemana kau pergi berpinjam. Aku mau pergi jumpa Abah. Inilah kesempatan aku pergi mendatangi Abah. Datang kawan pakai uang, pergi kau pakai. Tapi bagaimana kamu akan menggantinya, membayar pinjaman kamu? Apa hasil kamu kalau Udin tidak ada yang bagi? Dia cuma masak untuk mereka ramai. Habis masak dapat keran nasinya. Tapi Abdul Rahman dia menjual papan salam. Keuntungan ada sebagai berapa bagian untuk dia. Udin terus saja yang makan, terus makan. Aku tidak tahu adakah hati untuk membagi si Udin yang siap pagi bangun memasakkan kalian. Tiba Rasari datang. Semua raka. Sebenarnya masih banyak lagi yang kau ingin ikut. Duit tidak punya. Dari Ustaz Sofyan banyak saudara-saudara kau ingin duit tidak punya. Dipergikan 12.500 beli beras untuk anak di sana perlu makan, tapi rindu mencekam jiwa. Aku pergi, kuserahkan kepada Allah. Biarlah Allah, padahal 12.500, tapi bagi doa apa itu besar. 12.500 beli beras 1 kilo. Beli garam sedikit, ikan sedikit, dapat dimakan 2 hari. Besar bagi mereka. Maka itu anakku yang dimuliakan Allah. Ampunkan dosaku, karena aku kamu tersiksa, terhina. Karena aku kamu terhina, dicaci orang.
Karena gilanya aku untuk Tuhanku, ku bawa kamu terhina dan dicaci. Kalau tidak aku bawa kamu untuk jalan ini, tidak mungkin kau dihina dan dicaci. Aku karena kepingin membawa kamu mencintai Allah. Aku kepingin kamu itu besok menjadi syahidah. Tidak mengharapkan uluran tangan. Engkau cuma cinta Allah, agar engkau tidak dua-dua rugi. Dunia sudah miskin, akhirat pula kau dicampakkan dalam neraka. Aku cuma ingin membawa kamu besok jumpa Allah, bertemu dengan Rasulullah. Aku kepingin kamu menjadi anak yang saleh, menyelamatkan ayah dan ibumu di kampung sana. Yang ibu kamu bersanggul, terbuka auratnya. Yang ayah kamu pakai celana pendek, kadangkala kemaluannya pun kelihatan duduk ke sana, jahilnya dia. Disuruh sembahyang, ayahmu tidak salat. Ibumu bertengkar dengan ayah kamu. Kemana nanti tempat ayah dan ibumu? Ketika kamu amal ibadat, ketika kamu sholat yang baik, menjadi saksi Allah, syahid Allah, kamu menyelamatkan ayah dan ibu. Aku kepingin agar perempuan itu benar-benar diperhatikan sebagaimana amanah Nabi. Jangan kau biarkan istri kamu masuk neraka. Aku kepingin istri kamu itu ahli surga, bersahabat dengan Fatimatul Zuhra, dengan Aminatul Zuhra, dengan Sayyidatina Hadijatul Kubra, dengan supaya kamu dapat nanti dilukan di hadapan Allah dan Rasul. Itu yang aku kepingin. Ku habiskan waktu mencari manusia yang gila kepada Allah. Ku habiskan waktu mencari manusia yang mabuk kepada Allah. Itu saja yang aku harapkan, tidak apa-apa yang aku harapkan lain, kecuali hanya untuk Allah dan Rasul. Wahai anakku, banyak niat korban perasaan kau, itulah cinta. Allah tanya, pernahkah kau menangis karena aku? Pernahkah kau dihina karena aku? Pernahkah kau dicaci karena aku? Pernahkah engkau tidak makan karena aku? Pernahkah engkau tidak tidur karena aku? Berbahagialah engkau nak. Orang tua-tua sudah tidak ingat lagi dengan Rabbnya. Tidak pernah malu lagi, tinggal engkaulah yang muda-muda untuk menjadi syahid Allah. Wahai anakku, tidak ada jalan lain buat diri kita. Mungkin sholat kita udah tidak diterima Allah. Mungkin puasa kita tidak diterima Allah. Mungkin zakat kita tidak diterima Allah lagi, dan doa kita tidak diterima Allah. Hanya tinggal satu jalan, ya Allah, jadikan kami syahid engkau saja, saksi engkau membenarkan apa yang benar, menolak apa yang kau tolak, menyayangi apa yang kau sayangi, membenci apa yang kau benci. Jangan kau biarkan kami terhina lagi, ya Allah. Sementara telah kau bukakan pintu hati kami dengan cahaya, kau alirkan air mata duka kami ini. Biarkan kami cinta kepada engkau, ya Allah. Biarkan kami meratap untuk engkau, ya Allah.
Tapi jangan kami meratap di dalam kubur nanti ya Allah. Biarkan kami terhina dalam dunia, tapi jangan dihinakan kami di hadapan Engkau ya Allah. Aduhai Nabi, aduhai Rasul, apakah kami boleh jumpa kepada Engkau sementara kaum Muhajirin dan Ansar duduk bersama Engkau? Kami tak pernah lihat wajah Engkau, tapi kami rindu kepada Engkau. Aduhai Nabi, betapa cantiknya tutur kata Engkau, Mbak Mutiara. Kami tak pernah dengar lewat dari lidah kamu. Tetapi kaum Muhajirin dan Ansar, dia mendengarkan tutur kata Engkau. Dia merasakan kasih sayang, wahai Nabi. Kami hidup di akhir zaman ini. Siapa pula yang menghibur kami di kala duka hati kami? Kalau dulu kaum Muhajirin dan Ansar yang lapar, hilang laparnya ketika bersama Nabi. Kami bersama siapa pula untuk menghilangkan lapar dan dahaga kami? Akan terhibur diri kami. Aduhai Nabi, dulu kaum wanita terhina diangkat oleh Nabi. Sekarang siapa pula yang berusaha mengangkat derajat kaum wanita yang terhina? Aduhai Nabi, kami sebagai umat Engkau mengharap ulur tangan Engkau bimbing kami ini. Wahai anakku yang muliakan Allah, ketika engkau tidak merindukan Nabi-Mu, ketika engkau tidak merindukan Tuhanmu, kemana pula engkau besok nak? Bagaimana pula wajah kau besok nak? Merunduk dan gugur daging engkau nak. Wahai anakku, kita di akhir zaman dihidupkan Allah. Rindu terhadap Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Rindu kepada Allah hanya dengan rasa yang ada antara dua cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul, sehingga mengharapkan uluran tangan agar dapat membimbing kita dari jalan yang tidak benar menuju ke jalan yang benar. Di hari ini biarkan hati kau hancur, biarkan dia hancur, lebih hancur, biarkan dia pecah, lebih pecah, agar masih terasa goresan hati engkau karena cinta. Di hari ini biarkan engkau mabuk kepada Allah dan Rasul, daripada mabuk dalam dunia ini tidak ada artinya, mabuk mata-mata. Di hari ini biarkan hatimu cemburu kepada Allah. Timbul rasa kemana aku kalau engkau tak mencintai aku ya Allah. Tuhan yang mana lagi aku harapkan ketika engkau tidak mengampunkan dosa, ketika engkau melaknat diriku betapa hinanya aku ya Allah. Tolong ya Allah. Ya Allah, kami gila tetapi bukan gila bayang ya Allah. Kami hanya gila kepada Engkau. Terimalah kegilaan kami ini ya Allah, agar berbalas rasa cinta ini.
berikan tanda kami ya Rabb. Manalah mungkin dapat bertepuk tangan sebelah ya Rabb. Manalah mungkin kami ingin mencintai Engkau ketika Engkau tidak mencintai kami, menggilai Engkau ketika Engkau tidak mengharapkan kami. Kembali ke hadirat Engkau ya Allah. Ya Rabb, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Nurul Jamil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Nurul Jamil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Nurul Jamil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Nurul Jamil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Nurul Jamil. Ya Rabbi, Ya Ilahi, Ya Rabbi, Ya Habibi. Ya Rabbi, Ya Ilahi, Ya Rabbi, Ya Habibi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Ilahi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Habibi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbul Jalil. Ya Rabbi, Ya Rabbi.